Pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan saya Retno Santi Ryastuti dalam rangkaian wawancara khusus dengan tokoh-tokoh seputar peristiwa Mei 1998. Kali ini saya ditemani oleh Bapak Harmoko yang pada saat itu menjabat menjadi Ketua DPR MPR RI. Pak Harmoko, mungkin bisa cerita kepada kami waktu kita mulai dari tahun 97 bulan Oktober waktu ulang tahun Golkar itu, Pak. Waktu itu Pak Harto diminta lagi untuk menjadi presiden untuk ketujuh kalinya pada saat itu. Itu pertimbangannya apa ya Pak ya waktu ulang tahun Golkar itu dalam sesudah Rapim Golkar, kemudian ada permintaan untuk Pak Harto supaya melanjutkan lagi. Pertimbangannya adalah konstitusi yang ada di dalam organisasi Golkar. Sebagai kekuatan sosial politik, semua keputusan harus diambil di rapat pimpinan. Nah, rapat pimpinan menentukan waktu itu bahwa calon untuk Presiden Republik Indonesia mendatang adalah Pak Harto. Nah, waktu ulang tahun Pak Harto meminta untuk mengecek. Nah, kami dari pimpinan Golkar melakukan checking. Kemana checkingnya? Tentu ke intern Golkar. Kita tidak bisa checking ke Partai Demokrasi Indonesia atau P3 ya, atau ABRI sekalipun, kita nggak bisa. Karena itu intervensi kan. Jadi kita checking. Ya, checking yang ada ya tetap memilih pencalonan Pak Harto sebagai presiden. Nah, ternyata berkelanjutan di sidang umum MPR. Semua fraksi juga mencalonkan Pak Harto. Sebelum Rapim Golkar itu sudah memberikan isyarat-isyarat juga bahwa beliau sudah memasuki usia lansia dan sebagainya. Itu waktu itu ditangkapnya bagaimana ya Pak oleh Golkar? Ya, semua aspirasi yang ada di Golkar memilih kembali Pak Harto waktu itu. Sesuai dengan mekanisme yang ada di organisasi. Kita jelaskan semua, tetapi problemnya kan tergantung daripada Pak Harto juga. Kalau saat itu Pak Harto meminta untuk tidak dipilih kan Golkar juga menyiapkan. Tapi waktu itu tidak ada isyarat itu. Yang ada terserah kepada aspirasi masyarakat. Kalau di Golkar aspirasi yang ada di DPD 1 dan DPD 2 dalam rapat pimpinan. Nah, ternyata rapat pimpinan menetapkan, mencalonkan Pak Harto sebagai presiden kembali. Kemudian juga di partai-partai lain kan begitu juga kan, mencalonkan kembali Pak Harto. Sehingga dalam sidang umum MPR, Pak Harto terpilih kembali. Mungkin bisa beralih ke waktu Pak Harto sedang di Kairo ya Pak ya. Waktu itu ada peristiwa tragedi Mei di Trisakti ya, kemudian juga ada kerusuhan-kerusuhan. Waktu itu DPR menanggapinya bagaimana Pak? Saat-saat pada permulaan Mei, kami sibuk dengan aspirasi yang datang ke DPR, baik itu para mahasiswa, baik itu organisasi kemasyarakatan, baik itu organisasi-organisasi non-pemerintah, ya, termasuk beberapa purnawirawan ABRI menyampaikan aspirasi. Aspirasi itu ada 3. 1, agar dilakukan reformasi secara total. Kedua, agar Presiden Soeharto mengundurkan diri. Yang ketiga, agar dilakukan sidang umum, sidang istimewa MPR. 3 hal itu yang menjadi kesimpulan dari aspirasi masyarakat yang kita bahas. Waktu itu kami meminta konsultasi untuk membahas situasi keadaan dewasa itu, perkembangannya.
Nah, kami diterima tanggal 16. Sidang istimewa waktu tanggal 5 Mei itu aspirasi yang mengusulkan adanya sidang istimewa, betul ya Pak ya? Itu udah tahu tanggal berapa Pak? Belum, itu aspirasi masyarakat kok. Aspirasi masyarakat kan. Kami simpulkan 3 hal itu. Itu yang kemudian pada tanggal 16 Mei kami diterima konsultasi oleh Presiden di Cendana Apa yang terjadi? jam 11. Karena paginya beliau menerima dari Universitas Indonesia jam 9. Kemudian kami diterima jam 11 lengkap pimpinan DPR disertai oleh Sekjen DPR. Nah, kami menyampaikan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat. Ya tadi itu, pertama agar dilaksanakan reformasi secara total, agar Presiden mengundurkan diri, dan ketiga agar dilaksanakan sidang istimewa MPR. Pak Harto menjawab yang pertama, ya, saya sendiri yang akan memimpin reformasi nanti. Nah, mengenai pengunduran diri beliau menyatakan terserah kepada fraksi-fraksi DPR. Saya menyelah waktu itu, Pak, apa tidak salah? Apakah tidak fraksi-fraksi di MPR? Beliau menyatakan tidak perlu, karena 500 anggota DPR juga adalah anggota MPR. Nah, di situ beliau tidak menanggapi masalah sidang istimewa MPR. Pemirsa, saya akan kembali setelah info komersial berikut ini. Waktu itu Pak Harto menurut kesan Bapak masih menganggap bahwa situasi masih bisa dikontrol oleh beliau sendiri. Ya, bahkan beliau menyatakan akan menerapkan TAP MPR mengenai pelimpahan wewenang dalam rangka melindungi rakyat. Nah, seluruh fraksi waktu itu melalui mekanisme satu persatu ya, konsultasi dengan pimpinan DPR. Intinya menggarisbawahi apa yang menjadi aspirasi masyarakat itu. Nah, kemudian apa yang terjadi, pimpinan DPR membahas situasi yang demikian semakin berkembang, diputuskan oleh pimpinan DPR bahwa pimpinan DPR harus membuat pernyataan pers. Maka dibahaslah pernyataan yang bagaimana bentuknya. Nah, kemudian keluarlah pernyataan pimpinan DPR. Tanggal 18 Mei itu sekitar jam 13.30 kalau tidak salah. Kami menimbang-nimbang untuk membuat pernyataan itu setelah mengadakan konsultasi dengan pimpinan fraksi-fraksi. Nah, di sanalah kita tuangkan dalam pernyataan pers itu yang meminta kebijaksanaan Presiden Soeharto untuk mengundurkan diri demi kepentingan masyarakat luas secara arif dan bijaksana. Nah, kemudian tanggal 20 kami masih juga membahasnya karena tanggal 19 Mei itu pimpinan DPR mengadakan rapat dengan pimpinan fraksi-fraksi. Hasilnya menyetujui apa yang dikeluarkan oleh pimpinan DPR dalam pernyataan pers itu. Nah, tanggal 20 mahasiswa sendiri ingin bertemu dengan pimpinan DPR waktu itu. Tanggal 20 apa yang terjadi waktu itu, beberapa senat mahasiswa ingin bertemu untuk menyampaikan informasi kepada pimpinan DPR.
ternyata apa yang kita simpulkan, para senat mahasiswa itu meminta juga informasi kepada pimpinan DPR sampai seberapa jauh tanggapan daripada Presiden terhadap pernyataan pimpinan DPR. Saya jelaskan waktu itu bahwa kita menunggu karena kita sudah mengirim surat kepada Presiden. Jadi para mahasiswa juga menanyakan respons dari Pak Harto Iya. terhadap pernyataan tanggal 18 Mei itu. Persis. Saya jawab, kita tunggu saja, mekanismenya adalah melalui konsultasi. Surat itulah yang kita kirimkan kepada Presiden, kita menunggu. Nah, terus mahasiswa menyampaikan, wah bagaimana Pak kalau ini terlalu lama? Tidak, saya katakan. Kalau sampai Jumat, saya katakan itu, tidak ada jawaban dari Presiden, maka pimpinan DPR akan menyampaikan kepada pimpinan MPR untuk kemungkinan diadakan sidang istimewa MPR. Itu jawaban kami. Jadi Jumat itu tanggal 22. Iya. Nah, rupanya waktu begitu cepat, tanggal 21, Pak Harto memutuskan itu. Tanggal 20 Mei malam kan kemudian setelah Pak Harto mengetahui bahwa 14 menteri kabinetnya mengundurkan diri, Pak Harto menyatakan akan mundur pada tanggal 20 Mei malam hari itu. Apakah kemudian ada konsultasi kepada pimpinan DPR bagaimana cara mundurnya itu supaya sesuai dengan konstitusi? Tidak ada konsultasi. Yang ada kami waktu itu di DPR mengadakan rapat dan pertemuan-pertemuan sampai pukul 21.30. Pulang kami. Pukul 11 kami baru menerima telepon dari ajudan Presiden untuk datang pada tanggal 21 Mei. Saya tanya, apa acaranya? Acaranya konsultasi Pak, sesuai dengan surat pimpinan DPR. Oh kalau demikian semua pimpinan DPR, ketua dan wakil-wakil ketua. Iya Pak, itu aja yang kami peroleh. Saya tanya, acaranya di mana? Di istana. Nah, terus kami cari informasi waktu itu. Cari informasi tidak mungkin kan kepada Presiden waktu itu karena ajudan sudah menentukan besok tanggal 21 diterima oleh beliau, ya kan? Nah, cuma isinya apa kita tidak tahu. Nah, saya mencari informasi waktu itu kepada Wakil Presiden Pak Habibie. Nah, barulah kami tahu bahwa Pak Armoko besok itu Pak Harto akan berhenti. Dan Wakil Presiden akan mengucapkan sumpahnya sebagai Presiden di istana. Kok begitu cepat saya katakan? Iya, karena ini sudah keputusan katanya. Kami datang, itu kira-kira jam 9 kurang 10 menit waktu itu. Jam 9 kurang 10 menit. Pak Harto didampingi oleh Mensesnek. Kami lengkap dengan wakil-wakil ketua DPR. Kemudian Pak Harto bertanya kepada kami, apa ada dokumen-dokumen lainnya yang akan diserahkan? Saya katakan tidak Pak, semuanya sudah kami lampirkan dalam surat permintaan konsultasi, termasuk keputusan rapat pimpinan dengan fraksi-fraksi. Baik, terus beliau menyampaikan bahwa mulai saat itu nanti akan diumumkan beliau berhenti sebagai Presiden dan Wakil Presiden akan mengucapkan sumpahnya di depan Mahkamah Agung. Untuk itu saudara-saudara sebagai pimpinan DPR di sini saja. Saya akan mengumumkan itu ke masyarakat. Kami tinggal di ruangan Jepara itu. Pemirsa, saya akan kembali setelah info komersial berikut ini.
Tapi pertimbangan Pak Harto waktu itu mengapa tidak mengajak para pimpinan DPR untuk Beliau konstitusional. Karena pasal itu mengatakan bahwa Wakil Presiden mengucapkan sumpahnya di depan Mahkamah Agung. Kami waktu itu juga sudah bertanya kepada Pak Sarwata, keadaan pemerintahan tidak boleh vakum pimpinan nasional. Beliau berkatakan gitu. Oleh karena itu dilakukan di depan Mahkamah Agung. Saya bilang kepada Pak Sarwata waktu itu, tolong Pak, Mahkamah Agung membuat surat resmi kepada DPR bahwa ini sah sesuai dengan konstitusi. Nah, beliau bikin surat itu waktu itu. Maka proses itu berjalan demikian cepatnya. Setelah pengumuman, Pak Harto mengumum kepada masyarakat luas melalui media di istana waktu itu, dan Pak Habibie mengucapkan sumpahnya sebagai presiden di depan Mahkamah Agung. Pak Harto langsung setelah itu kembali ke ruangan Jepara lagi, menemui kami berdiri. Pak Harto dengan sikap santun beliau ngapurancang. Saya masih ingat ucapan beliau, saudara-saudara, mulai sekarang saya tidak menjadi presiden lagi. Selaku pimpinan DPR MPR, harap saudara ikut menjaga bangsa dan negara ini. Terima kasih. Kemudian menyalami kami. Itulah proses begitu cepatnya. Nah, proses ini kemudian beliau pulang, kami menuju ke ruangan di mana pengumuman Pak Harto berhenti tadi. Ya, kami mengucapkan selamat kepada Pak Habibie waktu itu karena secara konstitusional sah. Jadi sesudah waktu tanggal 16 Mei Pak Harto bertemu dengan para pimpinan DPR, beliau tidak membicarakan sama sekali mengenai sidang istimewa. Tidak. Sesudah itu ada nggak diskusi Pak dengan pimpinan Tidak DPR ada. lagi mengenai kemungkinan sidang istimewa? Kenapa beliau tidak mau ada sidang istimewa? Karena situasinya waktu itu berkembang demikian pesatnya, Pak Harto sendiri menyatakan kalau memang fraksi-fraksi di DPR menghendaki, ya beliau rela mengundurkan diri. Saya kan jawab waktu itu, saya salah waktu itu. Pak, apakah tidak salah? Bukan fraksi DPR Pak, tapi fraksi MPR. Tidak perlu katanya. Karena 500 anggota DPR itu adalah anggota MPR. Nah, perkembangan demikian pesatnya itu. Kan tinggal nunggu waktu saja itu. Kita mengacu kepada aspirasi masyarakat yang minta agar presiden mengundurkan diri. Ya kan? Waktu itu ada respons secara konstitusional dari Pak Harto selaku presiden. Ya, beliau jawab mulai 21 Mei berhenti. Kan begitu kan? Dan itu dibenarkan oleh pasal 8 Undang-Undang 45 itu. Ya Pak Harmoko, terima kasih untuk waktunya. Terima kasih. Pemirsa, demikian tadi wawancara khusus kami dengan Bapak Harmoko. Sampai berjumpa di lain kesempatan.